Shalom seluruh warga kerajaan yang diberkati oleh Sang Raja yang penuh kemurahan. Masih the year of multiplied grace, maka firman Tuhan tema kita adalah obedience to the King. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai dengan 28, maka Nabi Musa menyampaikan, lihatlah aku menghadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Berkat jika kamu mendengarkan perintah Tuhan. Bukan anjuran ya, perintah Tuhan. Kalau raja nggak diturut perintahnya, hukumannya berat saudaraku ya, bahkan mati. Yang kusampaikan pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan padamu hari ini dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Nah saudara yang kasih Tuhan, ternyata masa depan kita yang menentukan kita sendiri. Kalau kita taat, sebelumnya saya sampaikan kamu akan menikmati yang baik, menerima berkat. Salah satu penemuan arkeologi paling hebat belakangan ini adalah satu tablet yang ada yaitu kata-kata kutuk yang diucapkan di Gunung Ebal. Ada Gunung Gerizim, Gunung Ebal. Gunung Gerizim mengucapkan berkat, Gunung Ebal mengucapkan kutuk. Dan menarik sekali di dalam kutuk yang diucapkan itu salah satunya yaitu memandang rendah orang tua akan terkutuk. Ada juga incest, hubungan dengan anggota keluarga sendiri. Bahkan ada yang kutuk lebih menyeramkan, yang tidur dengan ibu mertuanya. Luar biasa saudara. Bahkan juga yang berkelamin dengan binatang. Percayalah saudara, zaman akan begitu najis sehingga bestiality, hubungan seks dengan binatang nanti diperkenalkan. Ini suami saya. Kita sudah mendengar pernah ada peramal Indonesia ataupun seorang paranormal yang nikah dengan ular saudara ya. Dan itu memang firman Tuhan berkata, ketika kamu menyembah ilah lain, terkutuklah yang membuat patung dan menyembahnya. Sekarang ini kita lihat ada patung-patung di Arak saudara ya. Percayalah, jangan pernah nyembah manusia. Jangan nyembah Petrus, jangan nyembah Maria, nyembah siapapun. Nyembah pendeta apalagi. Karena firman Allah mengatakan engkau akan dibawa kutuk dan bukannya berkat. Dan bagian terakhir, yang tidak menuruti perintah Tuhan dengan perbuatan. Wah, saya ngeri kalau baca ayat itu. Ya, banyak hamba Tuhan berkata, ayat mana yang paling kamu takuti? Yang saya mengerti. Tetapi kiranya Tuhan tolong kita. Dan hari ini ada dua jalan. Ya, kalau kita menurut, kita akan menerima berkat. Kalau kita melawan, kita akan dimakan oleh pedang ataupun kutuk. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini kita kalau Ulangan 28 itu isinya berkat saudara ya. Tapi Ulangan 27 isinya kutuk. Nanti baca sendiri di rumah. Jangan-jangan ada yang terkena itu. Salah satunya tidak menghormati orang tuanya. Sudah jelas perintah menghormati orang tua itu disertai dua berkat khusus. Pertama, yaitu akan berbahagia atau diberkati, blessed, barak, tetapi juga akan diperpanjang usianya. Kan dicari setiap orang, ya. Untuk apa panjang umurnya? Untuk menikmati kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Hidup saya diperpanjang oleh Tuhan berulang kali, saudaraku ya. Disembuhkan dari berbagai macam penyakit dan terakhir COVID-19. Untuk apa, saudaraku? Pada waktu masuk saya langsung periksa. Saya ada melawan otoritas enggak ya? Ya, saya menghormati orang tua saya, orang tua rohani, dan juga pemimpin di dalam pelayanan. Dan saya yakin yang datang adalah berkat. Look at me, I'm blessed because the Lord of multiplied grace bekerja dalam hidup saya dan juga bekerja pada Anda. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom semua warga kerajaan yang sedang ada di sekolah My Little Island ini. Dan juga yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan secara online. Saya harus beritahu pada saudara yang di rumah mau sampai kapan terus-terusan kebaktian di rumah ya. Sekarang ini sudah mulai mengarah kepada dari pandemi kepada endemi. Dan saya baru pulang dari Amerika hari Kamis kemarin saudaraku. Saya mendarat di Jakarta. Dan saya harus beritahu selama pandemi ini saya sudah 5 kali ke Amerika.
Dan ternyata di sana dibebaskan orang ya, sudah tidak pakai masker. Bahkan di Singapura juga, saya transit di Singapura dan sudah di sana pun membebaskan di ruang-ruang terbuka publik boleh melepas masker. Ini kebaktian ruang terbuka, jadi aman saya, haleluya. Jadi jangan khawatir saudaraku yang di rumah. Jadi ayo saudaraku, saya harus beritahu saudaraku rasa kenikmatan kebaktian secara online dengan onsite itu berbeda ya. Ketika kita onsite seperti yang sekarang dirasakan saudara, dia punya apa ya, touchingnya itu akan lebih kena gitu ya daripada kita cuma duduk. Apalagi mana mungkin kita bisa biasanya berekspresi praise and worship seperti biasanya, seperti onsite seperti ini ya. Sebab itu saya menghimbau buat Bapak Ibu semuanya, ayo kalau sudah berkata, oh saya sudah tua Pak, pakai masker aja ya, tetap datang tapi pakai masker. Kalau sudah merasa sudah tua dan lebih keamanan, tapi saya beritahu pada saudara aman kok datang ya. Karena kita lihat saudaraku di Jakarta ya, di Malang ini ya, di jemaat yang kami gembalakan di Jakarta, saya berkali-kali ngomong sama mereka. Ada yang memang sama sekali nggak pernah datang saudaraku, tapi pergi ke restoran berani berjam-jam rame-rame hahihu heho di sana ya. Jalan-jalan di mall mereka saudaraku hahihu heho berani bisa berjam-jam. Kebaktian 1,5 jam aja nggak berani ya. Tapi itu di Jakarta, di Malang nggak ada ya. Haleluya, nggak ada yang ngaku saudaraku ya. Dan sekali lagi nggak ada bedanya. Baik. Saudara dikasih Tuhan, masih tetap di tema bulan Mei ini, seluruh rock dalam dan luar negeri membahas yang sama. Temanya kita adalah obedience to the king. Bagaimana kita mau taat kepada raja itu. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara ketaatan yang kita bangun berbeda dengan ketaatan yang dibangun oleh sekedar orang beragama. Ayat yang mendasarinya, dan ini ayat yang sama karena ini petunjuk dari pusat, dari Pak Timotius Arifin itu sendiri ya. Kita akan baca ayat ini Bapak Ibu yang di dalam negeri dan di luar negeri. Maksud saya yang di dalam on-site maupun yang di online kan luar negeri ya. Maksudnya secara virtual. Kita baca ya 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Jadi jangan dalam hati perkatakan saudara ya. Jangan khawatir nak nulari satu sama lain ya. Kan pakai masker juga ya. 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati gitu ya. Terus tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Hati-hati loh, yang tersembunyi itu bikin malu saudaraku ya. Contohnya apa? Nonton video porno. Nggak mungkin rame-rame ya saudaraku. Korupsi. Tapi korupsi sekarang ada yang bancaan ternyata saudara. Korupsi berjamaah ya. Tapi pada umumnya dilakukan sendiri-sendiri sembunyi. Itu memalukan saudaraku ya. Orang memalukan bukan cuma karena enggak naik sekolah, enggak naik kelas. Saya dulu sekolah SMA Dempo. Dari kelas 2 ke kelas 3 saya enggak naik kelas saudaraku. Isin aku saudaraku ya. Karena dablek saya dulu ya. Nakal jadi enggak naik kelas konsekuensinya. Ya itu malu lah waktu itu ya. Makanya tapi ada yang hal lebih memalukan di hadapan Tuhan kalau saudara melakukan dosa secara tersembunyi. Kami tidak melakukan tidak berlaku licik. Ayo disambung baca lagi. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Ini juga teguran buat kita hamba-hamba Tuhan. Supaya kalau khotbah itu jangan sampai khotbah firman yang palsu. Saudara. Firman palsu itu artinya melakukan untuk kepentingan kita sebagai hamba Tuhan. Ada agenda tersembunyi supaya menyenangkan manusia. Tentunya ini jangan sampai terjadi. Tapi baca ayat berikutnya. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Tunggu. Kalau saudara punya, sekarang sudah orang tidak bawa Alkitab manual saudara ya. Kalau ada Alkitab manual saudaraku kasih warna di situ. Tapi jangan hitam, gak ketok kabeh gue. Maksud saya kasih warna khusus yang menyatakan kebenaran ini ya. Terus dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi artinya kalau kamu hidup benar, kamu taat sama Tuhan, kamu berani dinilai oleh siapapun. Orang bisa menilai buruk, EGP emangnya gue pikirin. Yang penting gue lakukan kehendak Tuhan. Gitu ya. Kadang-kala kita gak bisa berani maju karena kita takut suara orang lain. Komentar orang lain saudaraku. Rasul Paulus gini, dia gak khawatir ya.
jadi bahan gosipan atau apa. Yang penting melakukan kehendak Tuhan, itu yang menjadi yang utama. Jadi begini, waktu saya terima ayat ini, kok nggak ada hubungannya, kok nggak ada kata ketaatannya ya. Gitu. Baru orang berpikir ya, kok sampai Pak Arifin kasih tema ketaatan, tapi ayat yang dipilih kok kelihatannya nggak ada unsur kata ketaatannya. Waktu saya baca berkali-kali, saudaraku, saya dapat hikmat, saudaraku. Ya, saya memang nggak langsung telepon Pak Arifin, tapi saya jadi ngerti sekarang. Di sini ada satu kalimat, saudaraku, pendek yang saya tadi suruh garis bawahi tentang menyatakan kebenaran. Nah, dari sini nanti akan saya jelaskan ketaatan yang kita bangun itu prinsip ketaatan kerajaan Allah beda sama ketaatan yang dibangun oleh agama, termasuk agama Kristen. Ya, banyak orang membangun ketaatan itu atas dasar ritual keagamaan, aturan-aturan agama. Orang jadi capek, saudaraku ya. Tapi nanti kita akan lihat bahwa ketaatan yang kita bangun sungguh berbeda. Tolong next slide lagi. Ya, saudaraku, perhatikan di sini kata menyatakan kebenaran. Tolong multimedia di next slide kan. Nah, saudaraku ya, tidak ada tulisan ketaatan. Tapi saudaraku, ditekankan di sini tentang menyatakan kebenaran. Nah, berarti begini, menyatakan kebenaran, apa yang dinyatakan kebenaran? Saya tanya sama saudara, kebenaran itu kelihatan atau enggak? Begitu mendarat kemarin, saya langsung ke bakso gong. Itu bakso karismatik, saudaraku ya. Itu saya sudah keliling dunia, saya sudah pelayanan ke 5 benua dan berbagai negara. Saya tidak pernah ketemu bakso seenak itu, saudaraku ya. Cuma yang saya masuk, kenapa kok ngomong khotbah kok ke bakso? Karena kelihatan kan. Ketok, saudaraku. Makanya tuh saudaraku ya, sambil nyanyi jelas lebih enak. Sampai lupa mertua. Ya, karena dua-dua mertuanya sudah dipanggil Tuhan. Kelihatan, mudah saya mengekspresikan. Tapi saya tanya sama saudara, kebenaran itu kelihatan enggak? Kebenaran tidak kelihatan. Dan kebenaran itu unsur kerajaan Allah. Jadi sebetulnya bicara ketaatan itu bicara apa? Mengubah sesuatu yang tidak kelihatan, tugas kita menjadi kelihatan. Pak Andreas tok sing amin, sing liyane amin gak mlebu gereja rupane. Amin wis mulai ya. Saya beritahu saudaraku, jadi inilah yang disebut dengan cara kerja prinsip kerajaan Allah. Saya tanya sama saudara sekarang, kuasa itu kelihatan enggak? Kuasa enggak kelihatan, sampai kelihatan ketika saudara menyatakan. Doain orang sakit sembuh. Ngusir setan lari. Kelihatan sekarang, tapi tadinya enggak kelihatan. Dengar saudara. Bicara ketaatan selalu bicara tentang mewujud nyatakan yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Jadi ini berbicara apa? Tentang ada sesuatu tindakan aktif dari hidup kita yang betul-betul konsekuen melakukan kebenaran. Yang tadinya cuma jadi omongan, yang tadinya nggak kelihatan, sulit untuk bisa dibayangkan. Sekarang kelihatan itu loh. Ini loh, seperti ini loh kebenaran itu. Oh seperti ini tuh kuasa. Nah, saya tunjukkan saudaraku bahwa kerajaan Allah itu enggak kelihatan. Tapi tugas kita menjadikan kelihatan bagi dunia ini. Nah ini yang penting sekali orang Kristen, saya sedang bicara soal filosofinya tentang ketaatan itu. Jadi prinsip pertama saudara lihat. Dalam ketaatan itu Tuhan mau saudara dan saya mewujudkan apa-apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Saya tanya sama saudara, mengampuni itu kelihatan enggak? Gak kelihatan mengampuni. Dia jadi kelihatan ketika ada orang mengkhianati saudara, melukai saudara. Saudara mengampuni orang tersebut. Orang lihat sikap saudara melepaskan pengampunan. Pengampunan baru kelihatan. Saudara paham maksud saya? Masih saya beritahu saudara. Jadi ketaatan kita beda. Ketaatan yang dibangun oleh agama itu menjalankan ritual. Tapi tidak dibangun untuk mewujudkan supaya yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Makanya elemen saya kasih judul waktu yang hubungi saya itu Jos. Jos yang ngurus semuanya ini juga kan. Judulnya apa? Tak tulis. Elemen-elemen kerajaan Allah. Ada 4 elemen. Yang pertama 1 Korintus 4 ayat yang ke-20 ada di sini.
Elemen kerajaan pertama berkata begini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Nah itu elemen pertama. Katakan sama saya jemaat, kuasa. Saudaraku, kuasa ini tidak kelihatan. Tapi tugas saudara menjadi kelihatan. Nah kebanyakan jemaat tidak mau membuat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Maunya kenapa? Biar pendeta yang melakukannya. Contoh, Markus 16 ayat 17-18, Yesus bilang begini, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Saya tanya siapa orang percaya, angkat tangan. Jangan turunkan dulu sebelum saya selesai bicara, oke? Saudara orang percaya kan? Yesus bilang gini, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Satu, Yesus bilang gini, mereka mengusir setan-setan demi namaku. Baru rumahnya sengit, kamar mandinya gak ono sing nyalakno keran kok kerane murup dhewe banyune to. Wis wedi kabeh. Sopo sing mlaku mambengi sing mune ketok-ketok pintu gak ono wong. Waduh, ketakutan dan saudaraku tahu di rumah itu katanya ada setan, lalu yang dipanggil pendeta doakan supaya setan keluar. Kenapa kita tidak sendiri mewujudkan yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan? Kenapa kita sendiri tidak berkata, aku mengusir setan demi nama Yesus? Karena kita tidak suka mewujudkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Iman kita selama ini manja. Cuma ingin orang lain membantu kita. Yesus bilang tanda ini menyertai setiap orang percaya. Saudara ini orang percaya. Mereka mengusir setan di nama. Siapa yang mengusir saudara? Kita orang percaya. Dalam nama Yesus. Halo. Rodo abot aku ngomong kira ya. Apa kayak saya di luar awan-awan. Enggak kan saudara. Ini sesuatu. Saudara makanya jangan jadi Kristen manja. Tugasmu orang taat itu mewujudkan yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Kalau saudara tidak pernah mewujudkan, saudara cuma taat beragama tok, tapi bukan prinsip kerajaan bekerja dalam diri saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, unsur kerajaan itu ada 4 ya. Ada 4 elemen. Pertama kuasa. Yang berikutnya Roma 14 ayat 17. Tidak ada di slide tapi saya mau menjelaskan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman. Entah bakso lah, nasi buk lah, gado-gado atim di Dempo. Es campur Yudi, es moka durian Yudi, itu langganan saya. Saya selalu setiap kali ke Malang mesti mampir ke sana. Ya. Terus tadi malam saya nikmati warung subuh lah gitu ya. Semuanya, oke. Tapi ternyata itu bukan soal, itu bukan kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ada 4 kan tadi kuasa, lalu kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Semua kelihatan enggak? Enggak kelihatan sampai saudara yang harus mewujudkannya menjadi kelihatan. Lupa how to make it happen and how to manifest, to make it real. Bagaimana sih menjadi kenyataan? Saudaraku dikasih Tuhan. Justru next slide. Cara kerja kerajaan Allah itu bukan outside in. Bukan internalisasi. Bukan. Tapi inside out. Kok bisa Pak? Begini. Saya tanya saudaraku. Tuhan Yesus itu kelihatan atau tidak kelihatan? Tolong dijawab saudaraku. Kok arasa-arasa dulu ya. Ya saya hargai sudah datang ke sini. Tapi ojo arasa-arasa ngono loh ya. Tuhan Yesus kelihatan atau enggak sih? Tidak kelihatan kan? Tidak kelihatan kan dengan mata kita kan? Tapi saudara percaya kan Tuhan Yesus ada di dalam diri kita? Cu Yesus channel ya. Saya wusin li di sini. Saya yakin Yesus di sini. Walaupun tidak kelihatan. Gini loh. Jangan ragu menjawab. Kalau salah pun tidak saya suruh nyanyi ke depan. Gitu aja, tenang aja. Ini kan sekolah. Biasanya di sekolah kalau keliru nyanyi. Aku ingat waktu saya SD, saudara. Teman saya suruh nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu gitu kan ya. Dia keliru, akulah pendudukmu gitu saudara. Stop, guru saya bilang gitu. Ulangi sampai ping 7 saudara. Aku tetap pendukung. Aku pendudukmu saudaraku ya. Saya tidak suruh nyanyi ke depan nyanyi Garuda Pancasila, percayalah. Tapi saya mau beritahu sama saudara, prinsip kerjanya itu seperti itu. Dari yang tidak kelihatan diwujudkan jadi kelihatan. Caranya gimana? Tuhan izinkan saudaraku. Yesaya 43 ayat yang ke-21. Kita baca. 1, 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Aduh enak sekali ayat ini ya. Tapi tahukah saudara kalau ngalaminya.
Mocone enak, ngalamin enak. Karena Tuhan bilang umat yang ku bentuk. Kata ku bentuk itu terjemahan lain mengandung pengertian ku proses. Akan memberitakan kemasyuranku, terjemahan lain kemuliaanku. Jadi kemasyuran kemuliaan tidak datang begitu saja. Kemasyuran kemuliaan datang melewati sebuah proses panjang. Makanya jangan menengking proses kehidupan. Banyak orang Kristen mentalitasnya karena internalisasi, tidak mau mewujudkan dari dalam keluar. Saudaraku, justru yang ditengking proses. Bukan setan yang ditengking. Ada masalah, ada pergumulan datang. Dalam nama Yesus, segala masalah, segala pergumulan aku perintahkan pergi keluar tolak jauh. Saudaraku dikasih Tuhan. Terus malaikat sebilang ngomong, ini dikirim mbak Tuhan ya. Kadang-kala Tuhan izinkan proses kehidupan supaya mengeluarkan sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam hidup saudara. Saya beri contoh saudaraku. Setiap pagi tadi kita pasti sikat gigi. Dan kita pakai odol. Kecuali kita masih berpikirkan pakai masker jadi gak sikatan. Itu terlalu. Nah, apa yang saudara lakukan supaya sudah bisa mengambil pasta gigi? Saudara pencet. Apa namanya? Tubenya itu. Oh, bahasa Indonesia nih. Tube lah, tube. Tubenya saudara pencet. Gak iso didoano. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Gak iso rek. Kon pentelengi gak iso. Kamu harus pencet. Baru dia keluar odolnya. Baru kamu ambil dan kamu sikat gigi. Dengar saudara. Tuhan izinkan kamu punya masalah. Kamu punya pergumulan. Dengan tanda petik proses pemencetan yang tidak kelihatan itu. Supaya jadi keluar. Saudara sendiri yang harus mewujud nyatakan. Halo. Itu kalau saudara mewujud nyatakan. Itu baru disebut obedience. Ketaatan itu begitu. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi Tuhan izinkan ada proses kehidupan masalah. Rapopo. Gitu loh. Masa kalah mbak Pak Jokowi rek. Pak Jokowi itu difitnah. Dituduh PKI. Dituduh keturunan Chinese. Dituduh macam-macam kan. Jawabannya enak tuh. Rapopo. Ngerti saudaraku. Lah orang Kristen sewambatane wadur karena kuwi waduh sapa pendeta diceweluki kabeh gitu. Lek gak cukup satu pendeta denominasi lain, gereja lain diceweluki doano. Saudaraku, kita tidak mengerti prinsip tentang ketaatan. Justru Tuhan mau keluarkan yang ada di dalam sini. Supaya keluar. Halo, kuasa gak kelihatan. Kecuali saudara yang mengeluarkannya dengan otoritas nama Yesus. Nah, ada istilah the cross before the crown. Salib dulu baru mahkota. Mengalami masalah dulu baru Tuhan izinkan ada kemuliaan dinyatakan. Karena dengan mengalami masalah, proses pemencetan tadi mengeluarkan semua yang ada di dalam diri kita. Yesus tak kelihatan di sini. Kerajaan Allah kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Tapi kerajaan Allah di mana? Di sini juga. Makanya kerajaan Allah harus dibuat kelihatan lewat saudara. Unsurnya apa saja? Tadi kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Sukacita gak kelihatan. Kecuali saudara mengeluarkannya. Bukan karena gara-gara nonton Cak Lontong. Sampai akhirnya kita gemar makan lontong. Dan modelnya seperti lontong. Kerajaan Allah itu sukacita gak kelihatan. Yesus bilang dari dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup. Saudara yang mesti mengeluarkannya. Jadi sukacita itu bukan karena kita nonton lawak. Sukacita itu sudah di dalam. Tugas kita sekarang dengan iman mengeluarkannya. Kata obedience, taat sendiri saya lihat di dalam bahasa Yunaninya. Itu mengandung beberapa arti ya. Jangan bahasa Inggrisnya deh, langsung bahasa Indonesia aja. Next slide lagi. Ini saya kutip langsung dari Olive Tree ya, dictionary. Nah, artinya obedience taat itu ini saudara ya. Dari bahasa Yunaninya. Untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi step pertama supaya orang taat itu perlu dengerin dulu. Dengerin beritanya apa yang harus ditaati kan gitu ya. Tidak mungkin mentaati sesuatu yang gak didengar.
Dengar dulu dong, oh itu toh yang harus ditaati. Jadi prosesnya itu, mendengarkan dengan penuh perhatian. Kedua, mengindahkan sesuai dengan perintah atau otoritas. Jadi mengindahkan itu kan artinya menyimak, memperhatikan apa yang diberikan oleh otoritas, oleh pemimpin atau dari Tuhan itu sendiri. Tapi yang enak itu saya terjemahkan sederhana, dengar-dengaran. Jadi gini saudaraku, the first step become apa yang disebut orang yang taat itu, belajarlah mulai dengerin firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan tidak kelihatan, tapi begitu kita lakukan jadi kelihatan. Nah, tugas kita itu saudaraku, membuat sesuatu yang unseen become seen. Yang gak kelihatan jadi kelihatan. Ya, makanya ketaatan dibangun bukan ketaatan biasa lagi. Karena aturan tidak. Wis ngerti rojone kayak kene, kerajaane ndek sini, elemen-elemen kuasa, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus sudah di sini, Pak. Sekarang saya harus mengizinkan ada proses-proses kehidupan. Entah itu soal keuangan, soal rumah tangga, kesehatan, sakit penyakit, atau apapun. Supaya apa? Supaya tanda petik memberi kemampuan saya untuk mengeluarkannya, mewujud nyatakannya dalam diri kita. Mengucap syukur itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tapi ketika punya masalah dan saudara bersyukur, orang melihat saudara sedang membuat nyatakan keluar. Lanjutkan lagi. Next slide lagi. Nah, sekarang saya akan tunjukkan keteladanan utama tentang ketaatan dari siapa? Dari Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Ibrani pasal ke-5 ayat ke-8 berkata, dan sekalipun ia adalah anak sang putra, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Wow. Bahkan kalau saudara baca terus, saudaraku akan ketemukan di kitab Ibrani bahwa dia taat sampai mati. Hidupnya penuh dengan ketaatan. Apa yang menyebabkan dia bisa setia sampai mati? Dia bisa jadi taat. Nah, ini kita perlu tahu rahasianya. Ya, makanya saya ingin teladan kita Yesus Kristus saja. Kalau teladan manusia kadang-kadang taat, kadang-kadang enggak soalnya. Pernah enggak saudara temukan Tuhan Yesus jatuh dalam dosa? Enggak pernah. Pernah enggak saudara temukan Tuhan Yesus mengalami kegagalan? Juga enggak pernah. Kenapa? Karena pada dirinya dia hidup dalam ketaatan sepenuhnya. Nah, apa rahasianya? Dan mari kita ambil ini supaya saudara pulang nanti, saudaraku. Saudara bukan cuma dengar khotbah yang cuman oh gitu toh, tapi saudara ngerti sekarang how to make it happen. How to make it real in my life. Not just a theory, but become a real life in my life. Oke? Terus, next slide lagi. Nah, ini kuncinya. Maka ini kunci, saya ajak saudara mengucapkannya bersama-sama. Termasuk di rumah ya. Ya, di rumah kan? Oke, soalnya di rumah itu biasanya saudara. Saya mengaku karena saya kan selama pandemi itu juga kan enggak boleh. Pernah ada satu masa kita kan PPKM itu betul-betul enggak boleh di Jakarta. Enggak boleh kebaktian secara itu, jadi online. Saya harus akui saudaraku ya. Saya pernah sambil kebaktian ngono ya enak sampai mangan-mangan apa kacang gini saudaraku ya apa ya. Ya, tapi yang di rumah ini semua di sini serius ya. Malang lain saudaraku, Malang ya. Jakarta siji Jakarta ya. Kalau khotbah di Malang sorry ya Jawa dia metu terus. Di Jakarta kadang-kadang selesai kebaktian. Bapak ngomong apa sih tadi itu gitu ya. Apa itu Pak gitu ya bisa. Enak di sini ya. Ayo Yohanes 5:19 baca 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Wow. Jadi ini rahasia sukses ketaatannya Tuhan Yesus. Apa saudaraku? Terus terhubung dengan Bapaknya. Ayat ini jangan diterjemahkan anak melihat bapak terus jadi melaku delok nang dua terus ndeladap saudara nanti ya kesandung. Artinya anak tidak bisa melakukan dari diri kalau tidak melihat bapak mengerjakannya. Artinya dia terus terhubung.
Ini saudaraku, ya, ketaatan yang Yesus, yang dimiliki Yesus didasarkan atas hubungan yang intim dengan Sang Bapa. Sebab kalau tidak karena dasar hubungan yang intim, ketaatan kita hanya sebatas peraturan agama saja. Makanya saudaraku sekarang banyak orang itu suka nambah-nambahi. Saudara tahu hukum Taurat itu 10 poinnya ya. Tapi sama orang Yahudi akhirnya diperlebar jadi 613 poin. Kitab sucinya orang Yahudi namanya Talmud. Itu asalnya 10 poin tapi jadi 613 poin. Gara-gara apa? Ditambahi. Akibatnya apa? Ketaatannya dibangun secara agamawi. Aturan-aturan yang dibangun. Tapi di dalam Yesus enggak. Sekarang yang pertama saya mau ajak saudara evaluasi diri. Bagaimana hubunganmu dengan Kristus? Beberapa orang berpikir yang penting ibadah tiap minggu datang. Atau online saudaraku. Itu bukan ketaatan yang sempurna yang Tuhan mau. Seharusnya hidup kita terhubung sepenuhnya, sepenuh waktu kapanpun. Situasi apapun terhubung dengan Tuhan. Terhubungnya ini terhubung bener-beneran. Bukan pas untuk kepentingan kita sendiri baru kita terhubung. Lalu kalau enggak ya kita enggak mau terhubung. Enggak, betul-betul terhubung. Saudara semua punya HP masing-masing ya. Saya lihat ada beberapa orang punya kebiasaan. Kalau kebiasaan saya begini. Saya kalau tidur, kebiasaan saya enggak matikan HP saya. Saya tetap on kan, tapi saya silent kan gitu. Ya. Kenapa? Karena saya terbiasa bangun pagi-pagi. Dan biasa bangun pagi itu saya dapat kemurahan Tuhan ya. Setiap pagi bangun saudaraku selalu ada urusan dengan toilet saudaraku. Dan selalu bisa kelepasan dengan indahnya, tidak kesulitan. Ya, jadi saya di situ saya langsung bisa bagikan. Ya, ada 30 orang rata-rata sampai 40 orang yang saya kirimi secara khusus setiap pagi. Ya, hal-hal khusus ada ayat-ayat khusus saya kirimi. Ada orang-orang tertentu. Ya, saya kirimi saudaraku. Nah, kalau enggak, nanti saya lereng ngurip no mane, ngenteni mane. Kadang-kala kalau penuh itu kan WhatsApp kita itu juga ada nunggu sampai 100%. Apa itu? Penghitungan. Ngenteni ku suwe saudaraku ya. Saya enggak suka seperti itu. Nah, terhubung terus HP kita. Dengar saudaraku. Saya mau bilang sama saudara, jangan cuma HP-mu yang terhubung terus dengan pusat signalnya. Tapi hidup saudara, sekalipun kamu tidur, kamu doing business, kamu terhubung dengan pusat kerajaan sorga, dengan Bapak Sorgawi. Itu rahasia ketaatannya sejati. Gak on off Kristennya, saudaraku. Gak rohani ketika kebaktian. Ada banyak orang Kristen kita doing business saudaraku, sampai berani ngomong gini, do not talk about Jesus in my office. Jadi Yesus dipisahkan, urusan yang bisnis-bisnis Yesus gak dilibatkan. Kenapa? Dia tahu bisnisnya kotor. Yang penting berpulang jalan terus kan Pak. Malsukan pajak dan sebagainya. Menggelapkan pajak dan sebagainya. Makanya Yesusnya terpinggirkan. Itu bukan bicara tentang hubungan yang intim. Dan itu bukan bicara ketaatan. Saya beritahu saudara, ketaatan 50% sama dengan ketidaktaatan. Ketaatan always become 100%. Terus next lagi saya tunjukkan bedanya sekarang. Apa beda ketaatan agamawi atau ketaatan yang dibangun manusia dan ketaatan kerajaan Allah? Yang pertama, ketaatan kerajaan Allah adalah berpusat jelas pada Yesus Kristus sebagai teladan. Itu nomor 1. Ada contoh jelas. Dia teladan. Saudara mungkin berkata begini, Pak, kepercayaan lain juga punya teladan masing-masing. Oke, silakan Anda berkata seperti itu. Tapi mereka yang menjadi teladan dari keyakinan yang lain, mati kabeh. Betul gak? Gak ada yang urip. Yesus pernah mati. Mati karena memang menanggung dosa kita, menggantikan kita. Tapi kemudian dia bangkit ya hidup selama-lamanya. Itu bedanya saudara. Dan ketaatan dalam Yesus. Kenapa Yesus jadi pusat? Dia tidak ditemukan kesalahan satupun. Dalam persidangan yang seharusnya penuh dengan keadilan dalam sidang Pontius Pilatus tersebut. Yang representasi dari pemerintahan yang menguasai dunia kerajaan Romawi waktu itu.
Seharusnya kebenaran, keadilan ditegakkan di situ. Akhirnya sang hakim mengikuti kemauan mangsa. Itu pengadilan massa jadinya. Salibkan dia, saudaraku. Saya memberitahu saudara, tidak didapati kesalahan satupun. Jadi bangunlah ketaatan saudara, jelas yang menjadi sumber teladan saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini ketaatan kerajaan Allah. Ya, bukan dibangun atas dasar ketaatan tokoh-tokoh tertentu. Karena tokoh-tokoh tertentu itu, saudaraku ya, ada saja ya yang di sisi satu menganjurkan tentang kesetiaan, tapi di sisi lain jadi bingung saudaraku, orang gimana ya? Seperti itu. Ya. Yang kedua, ketaatan kerajaan dibangun atas dasar hubungan. Ya. Nearness is likeness. Kedekatan itu keserupaan. Kepada saudara, siapa saudara dekat, saudara akan semakin lama menyerupai orang itu. Saya dengan istri saya menikah 30 tahun September ini kami. Berkali-kali ketemu orang-orang bilang begini, sama ya mukanya sama, pabriknya beda loh padahal. Selalu banyak orang bilang, sampai hamba Tuhan senior pun ngomong, ya bahasa Belanda malah, ini kok mukanya sama ya. Kami berdua senyum-senyum aja. Saya pikir-pikir apa yang membuat kami jadi sama ya. Padahal kalau dilihat sungguh-sungguh ya gak podo. Lalu saya mendapat pengertian. Yang membuat kami kelihatan sama karena kami biasa bersama-sama. Betul gak saudara? Kebiasaan. Dulu istri saya kurang hobi makan bakso. Sementara saya sejak dari terbit matahari. Saya ini lahir di Malang. Aku Arema ya. Tapi saya lahir tok di rumah sakit Mardiwaloyo. Orang tua saya tinggal di Tretes. Nah, saya bertumbuh jadi anak desa di situ. Nah, saudara tahu Tretes itu ya jualan bakso sampai memakai sempikulan tiktok. Semangan bakso aku. Dari cilik aku bakso saudaraku ya. Ya. Kemarin minggu lalu kita kebaktian di Rock California, Southern California. Nah, biasa kebaktian di Amerika itu, gereja Indonesia itu selesai kebaktian selalu makan. Oh, enak di Amerika gitu ya. Saudaraku, sentak golek pertama apa? Bakso. Ada pekerja kita namanya Feby, Cik Feby. Cik Feby, bakso nendi wong Surabaya soalnya. Ya, saudaraku, karena memang gitu. Saya nikahin dia 30 tahun. Baru berapa tahun tak nikahi saudaraku. Ketularan saudaraku, mangan bakso saudaraku. Sampai saiki mendarat kemarin hari Kamis. Begitu mendarat saudaraku, selesai imigrasi semuanya, belum pulang ke rumah. Istri saya ngomong gini, golek bakso sih ya. Jadi dari airport itu ke rumah kami di Kelapa Gading, golek bakso di Kelapa Gading langganannya dia. Kenapa saudaraku? Biasa bersama-sama dengan saya. Saya tanya sama saudara, saudara biasa bersama dengan Tuhan Yesus kan? Kalau saudara punya hubungan intim kebersamaan, saudara akan melakukan yang dia lakukan. Saudara akan menyukai apa yang dia sukai. Saudara akan membenci apa yang dia benci. Jadi hubungan penting sekali. Ya, haleluya. Jadi ojo on off no, on minggu on kebaktian. Mulai wis enggak maneh ojo rek ya apa sih. Bendino. Dua. Ya, tadi kita ngobrol sama si Noel ini ya. Noel ini punya banyak sejarah ya. Terus waktu wis suwe gak ketok arek iki saudaraku ya. Tapi beberapa kali sudah kontak-kontak saya. Saudaraku, terus dia pernah bilang, "Pak, aku ke waktu itu aku pernah ke gereja, Pak. Nyembah Tuhan itu gak iso aku, Pak." Ya, kamu ngomong gitu kan tadi ya. Gak bisa keluar suara. Tapi lama-lama akhirnya bisa Tuhan yang pulihkan saya, Pak. Dia ngomong gitu ya. Tuhan yang pulihkan saya. Aduh Noel, Tuhan sayang sama kamu. Ya, tapi marungon ojo on off maneh, ngono lho maksudku. Kasih karunia-Nya memang lebih. Ada orang saudaraku yang memang akhirnya enggak itu sampai matinya dia. Kita jangan punya mental itu. Ingat ya, prinsipnya bukan outside in tapi inside out. Sudah di sini loh semua. Unsur kerajaan sudah di sini. Kuasa, kebenaran,
damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus sudah di sini. Nah sekarang tugas kita mengeluarkannya. Orang lain bisa lihat, bener ya, hidupnya takut Tuhan ya. Oh dia berjalan dalam kebenaran ya. Kalau dia berdoa dia ada kuasa yang mengalir lah. Oh dia penuh sukacita ya dalam dirinya ya. Oh dia aduh kesusahan tuh apa, kok tenang-tenang aja. Karena apa? Saudara mengeluarkan unsur kerajaan. Yang terakhir sekarang, yang ketiga, ketaatan kerajaan Allah memanifestasikan unsur-unsur kerajaan. Jadi menyatakan keluar semuanya jadi kelihatan. Amin saudaraku ya. Dalam situasi orang khawatir, takut. Ya pernah dong kita khawatir. Bisa jadi kita bisa merasa takut. Tapi disitulah saudara mengerti. Saatnya saya nyatakan. Ketika saya COVID-19 tahun 2020 Maret itu belum ada. Dokternya sampai ngomong kita dokter belum tahu obatnya apa. Tes PCR waktu saya kena COVID Maret 2 tahun lalu itu 8 hari baru keluar. Tapi karena hasil CT scan putih semua paru-paru saya dan saturasi oksigen saya 84%. Dokter sudah bisa tahu ini pasti COVID. Benar ternyata. Tes kemudian 8 hari kemudian keluar saya memang positif. Saudara tahu dalam situasi seperti itu gak enak saudaraku. Iblis ngomong mati kamu karena beberapa pendeta teman-teman saya mati karena COVID waktu saya masih di rumah sakit. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tidak boleh menyerah. Saatnya saya wujud keluarkan yang kerajaan Allah di sini. Saya keluarkan damai sejahtera itu. Ya, saya keluarkan semua unsur sukacita di sini. Saudaraku dalam keadaan panas 39,2 derajat itu. Dalam keadaan saya batuk-batuk gak berhenti-berhenti seperti itu. Dan apa yang terjadi saudaraku? Yang saya lakukan adalah saya jaga hati supaya tetap damai sejahtera. Pikiran kau mati kamu, tidak ada harapan kamu, mati kamu. Saya lawan, saya katakan Filipi 4 yang ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji itu yang aku pikirkan. Akibatnya apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranku. Saudaraku suster yang datang pakai apa namanya APG yang lengkap itu saudaraku. Mereka datang, mereka terkejut karena mereka suka itu. Pak nyanyi ya, suka nyanyi ya. Saya memuji Tuhan saudaraku. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Di tengah keadaan berbaring. Karena apa? Saya ngerti tugasku mengeluarkan yang di dalam supaya keluar. Dan itu yang membuat saya jadi sembuh total saudaraku. Dan sekarang sudah 2 tahun tidak ada dampak buruk yang terjadi dalam diri saya, puji Tuhan. Saya beritahu saudara, semua sudah di dalam dirimu. Sekarang tugasmu mengeluarkannya. Kecuali saudara belum menerima Yesus bertobat sungguh-sungguh, itu belum ada saudara. Kalau cuma agama Kristen belum ada. Makanya kita harus bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Begitu kita punya pengalaman yang disebut kelahiran baru, semua unsur kerajaan elemen sudah di sini. Tuhan langsung taruh di situ. Sekarang tugasmu sendiri lewat pergumulan hidupmu, masalah-masalah. Kamu difitnah sama orang, duitmu diciak sama orang, gak enak saudaraku. Tapi di sisi lain kamu melepaskan Tuhan ampuni dia. That's the real life, that's the power of the kingdom of God. Itu yang luar biasa, itu membedakan kita dari yang lain. Bukan berkata, undang mate abakmu, jangan saudaraku. Itu mengutuki saudara. Ngomong mate ambil keruah katanya, itu mengutuki saudaraku ya. Tapi saudara Tuhan, aduh. Dalam kitab Korintus berkata, adanya masalah di antara kamu aja itu sudah menunjukkan kekalahan. Tidakkah kamu mau dibuat jadi rugi? Ya sudahlah, itu pilihan di tangan kita ya. Mengampuni tidak kelihatan. Tapi waktu kita praktek sama orang yang melukai kita, melepaskan pengampunan, kita nggak mau sombong itu. Kalau orang datang sama saya selalu gini, Pak ampuni saya, Pak maafkan. Saya jawab begini saudaraku, sudah sejak 2000 tahun yang lalu. Lego, mulai lego deh wis. Walaupun saya pernah mengalami hal yang tidak enak karena perkataan orang tersebut. Tapi Tuhan mengajarkan mengampuni. So, ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kadangkala saudaraku,
sesuatu bisa keluar tuh digoyang-goyang, ngobrol-ngobrol nomor mentu. Kadang-kadang Tuhan izinkan digoncangkan dulu. Tidak apa-apa. The quality of your life muncul. Aslinya kamu muncul kualitas hidupmu ketika tekanan itu datang. Saya tutup dengan kata karakter. Karena umat yang kubentuk akan menciptakan kemuliaanku, kemasyuranku. Itu hubungannya sama karakter. Kata karakter bahasa Yunaninya karaso. Kata karaso, karakter itu mengandung pengertian dengan unsur pahatan. Dipahat. Lalu ada arti berikutnya adalah proses pemurniannya. Oke. Mimbar ini semua lewat proses. Dari kayu yang dipotong, digergaji. Lalu kemudian dia harus diamplas. Dia harus dipelitur. Ya, dia harus dipaku. Sampai akhirnya dia layak untuk jadikan mimbar untuk tempat hamba Tuhan berkhotbah. Beda kalau seandainya cuma ambil ono kayu ki dalan ngono enggak? Iku ono kayu songgoan gede ngene ya delek kene kayak mimbar, beda. Paham maksud saya saudaraku? Firman Tuhan bilang gini. Kitab Timotius berkata, Tuhan mau membentuk kita supaya jadi perabotan yang mulia. Untuk perkara yang mulia. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan pakai saya. Jangan sembarang berdoa. Kalau saudara tidak mau diproses. Kita suka nyanyi, aku mau sepertimu Yesus, tapi gak mau diproses. How come? Jadi kalau saudara berdoa, bentuk saya Tuhan. Sudah menyerah aja. Nah nanti saudaraku, itu kayak dipenyet. Seret. Bukan cuma odole yang metu saudaraku. Tapi semua unsur kerajaan keluar. Karakter itu keluar. Waduh saudara. Orang lihat saudara, beda ya wong iki. Kok gak kayak dhisik maneh ya. Seje lho iki. Kenapa? Karena saudara mengerti inside out. Bukan outside in. Bolehkah kalau ada yang suami istri di sini ngomong bojomu atau temanmu di sebelahmu. Inside out bukan outside in. Ngomong saudara.